PPh Pasal 21 untuk selain tenaga ahli. Imbalan bersifat berkesinambungan yang ber-NPWP dan hanya menerima penghasilan dari pemotong pajak yang bersangkutan. Penghitungannya adalah jumlah kumulatif penghasilan bruto dikalikan dengan 50% dikurang dengan PTKP sebulan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Untuk yang tidak ber-NPWP atau menerima penghasilan dari selain pemotong pajak yang bersangkutan, penghitungannya adalah jumlah kumulatif penghasilan bruto dikalikan dengan 50% dalam tahun dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Untuk imbalan bersifat berkesinambungan, penghitungannya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan 50% dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Peserta kegiatan. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi, yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Yang keempat, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang kelima, peserta kegiatan lainnya. Untuk dasar pengenaan pajaknya adalah PPh sama dengan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, untuk dasar pengenaan pajaknya adalah PPh sama dengan jumlah kumulatif penghasilan bruto yang terdiri dari jasa produksi, tantim, gratifikasi, dan bonus dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun, untuk dasar pengenaan pajaknya adalah PPh sama dengan jumlah kumulatif penghasilan bruto atau dana pensiun dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Pesangon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009, Jangto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 03/2010. Penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penghitungan PPh final sebagai berikut. Untuk penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah, tidak dikenakan PPh final. Untuk penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk penghasilan bruto di atas 500 juta rupiah, dikenakan tarif sebesar 25%. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 final diterapkan atas jumlah kumulatif uang pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Melebihi jangka waktu 2 tahun kalender, jika terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak. Jika pegawai tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 akan lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap pegawai yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 final sebagai berikut. Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 final diperlakukan atas jumlah kumulatif uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Pedoman penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang mulai atau berhenti dalam tahun berjalan. Penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang mulai atau berhenti dalam tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Nomor 16/PJ/2016, Jangto Surat Nomor 958/PJ 311/2002.
Yang pertama, penghitungan pasal 21 didasarkan kepada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan untuk 1. Pegawai tetap atau wajib pajak dalam negeri dalam hal memperoleh penghasilan meliputi masa kurang dari 1 tahun yang berhenti bekerja karena meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 2. Pegawai tetap atau wajib pajak luar negeri atau ekspatriat dalam hal memperoleh penghasilan meliputi masa kurang dari 1 tahun dengan kondisi apapun. Yang kedua, penghitungan pasal 21 didasarkan kepada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan yang tidak disetahunkan untuk pegawai tetap atau wajib pajak dalam negeri dalam hal memperoleh penghasilan meliputi masa kurang dari 1 tahun yang berhenti bekerja karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia, dan alasan lain dan tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK 03/2010. Dikenakan tarif PPh bersifat final sebesar: yang pertama, sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. Yang kedua, sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya. Yang ketiga, sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya.